الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأتباعه أجمعين. فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Sungguhnya kami telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah orang yang terputus. Quran surah Al-Kautsar surah ke-108 ayat 1 sampai 3. Saudaraku kaum muslimin, jamaah Jumat, semoga kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah. Khatib berwasiat untuk kita semua dan diri sendiri agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan optimal dan berkomitmen melaksanakan segala seruan perintah Allah dan menjauhi apa yang Dia larang. Dengan di samping ikhtiar tentu kita senantiasa berdoa semoga Allah meneguhkan keimanan kita, menuntun kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Salawat dan salam buat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dalam kehidupan kita. Bersyukurlah kita hidup menjadi umat Nabi Muhammad, lalu kita mari berjuang mengikuti risalah yang Dia bawa dan memperbanyaklah salawat sehingga kelak kita mendapat syafaat bahagia dunia akhirat bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikut-pengikutnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, di hari yang mulia ini sebagai Sayyidul Ayyam, hari yang mulia di antara hari-hari yang lain, juga kita masih berada di hari Tasyrik yang ketiga atau 13 Zulhijjah, di mana pada hari ini kita masih disunnahkan untuk mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil. Tentulah kita bersyukur kepada Allah diberikan kesehatan. Di saat kita tahu hari ini saban hari, hampir setiap hari kita mendengar ada saja saudara-saudara kita yang wafat karena serangan COVID-19 dengan varian baru itu. Apalagi kalau kita bergabung dalam grup-grup teman-teman sampai di Pulau Jawa atau se-Indonesia, hampir tiap hari kita dengar ada saja berita duka akibat pandemi COVID-19 ini. Meski sebagian ada yang sudah mulai tidak percaya, tetapi faktanya banyak saudara-saudara kita yang wafat dikarenakan serangan pandemi ini. Maka ini suatu ujian yang cukup berat bagi orang-orang yang beriman. Jadi meskipun demikian, tetaplah orang-orang beriman itu senantiasa mengambil hikmah dari berbagai macam kesulitan. Ketika orang-orang beriman itu dalam kesenangan maupun kesulitan, dia pasti memahami ada kebaikan di dalamnya. Maka Nabi mengatakan, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan keadaan orang-orang beriman itu. Inna amrahu kullahu khair, setiap urusannya itu bernilai kebaikan. Walaysa zaka li ahadin illa lil mu'min, taklah diperoleh kondisi itu kecuali bagi orang-orang beriman. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu, ketika dia mendapat sesuatu yang menyenangkan maka dia bersyukur, dan ketika dia bersyukur itu baik baginya. Wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lahu, ketika dia mendapat musibah, kesulitan, maka dia bersabar. Ketika dia bersabar atas kesulitan itu juga merupakan kebaikan bagi dia. Begitulah seharusnya orang-orang beriman menyikapi segala keadaan, senantiasa melihat sisi-sisi kebaikan dari setiap apa yang dia peroleh, termasuk dalam bentuk ujian pandemi ini. Karena Nabi juga mengatakan, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin
wala huznin wala azan wala ghammin hatta syaukati wasyakuha illa kaffarallahu biha min khotayahu. Tak seorang pun di antara muslim itu ditimpa sebuah kecelakaan, kemiskinan, atau kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan walau hanya tertusuk oleh duri sekalipun, niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya itu. Jadi ketika ada kesulitan, apapun kesulitan seorang mukmin itu, seorang muslim itu, dia bersabar atas kesulitan itu. Sesungguhnya ketika itu Allah sedang menyayangi dia. Ketika itu Allah ingin merontokkan dosa-dosanya. Maka pantaslah seperti yang kita bacakan tadi, inna a'tainakal kautsar. Ayat ini ditujukan kepada Rasulullah. Wahai Muhammad, sungguhnya nikmat yang banyak diberikan kepada engkau. Ada yang menafsirkan Kausar di sini adalah telaga Kausar yang kelak diberikan kepada Muhammad di yaumil akhir, di hari kiamat. Tetapi juga banyak yang menafsirkan seperti Mujahid dan lainnya, makna dari Al-Kausar adalah al-khair, al-khairul kasir. Dia adalah kebaikan yang banyak fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Itulah tadi orang-orang beriman yang mengikuti Rasulullah SAW, dia dilimpahkan Allah kebaikan yang banyak, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, baik dalam keadaan senang sukacita maupun dalam keadaan musibah duka cita seperti masa pandemi ini. Ada kebaikan-kebaikan yang dilimpahkan oleh Allah. Oleh karena itulah ayat ini juga disambung dengan perintah fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah kamu, kemudian sembelihlah hewan kurban. Salat dan berkurbanlah. Ada yang menafsirkan ini adalah salat Idul Adha dan berkurban, tetapi banyak juga ulama yang menafsirkan ini adalah perintah salat, baik fardu maupun sunnah. Artinya apa? Ketika Allah memberikan kebaikan-kebaikan yang berlimpah kepada kita, sewajarnya kita mensyukuri nikmat itu dengan cara apa? Salat dan berkurban. Dan yang kita lakukan beberapa hari yang lalu, kurban hari ini juga masih bisa secara hukum fikih, walaupun jarang terjadi dilakukan oleh masyarakat kita. Tetapi perintah salat dan kurban itu menarik. Kenapa dia diperintahkan khusus ketika menyambung bahwa orang-orang beriman atau Nabi Muhammad diberikan kebaikan yang berlimpah itu? Pertama kita lihat salat. Salat ini sesuatu yang sudah biasa dalam hidup kita, tetapi masih banyak juga yang bermasalah dalam kehidupan masyarakat kita. Diri kita sebagai seorang muslim, sudahkah benar-benar salat kita? Sudah salat? Sudahkah kita ke masjid salat berjamaah? Karena sesungguhnya Rasulullah mengajarkan salat itu ke masjid di awal waktu, cara berjamaah, khususnya laki-laki. Perempuan bolehlah di rumah, yang laki-laki ke masjid, bukan hanya salat Jumat. Kecuali ada penyakit, kecuali khauf, takut, betul-betul yakin dia ini kalau ke masjid ini bisa menular COVID-nya, secara ilmunya dia yakin, nggak apa-apa lah nggak ke masjid. Kalau memang yakin dia dengan ilmunya. Tapi kalau dia tidak yakin, secara ilmiah memang tidak, dia memang pakai masker dan dia tidak banyak mengobrol sana sini, hanya sholat itu kembali. Kata-kata para ahli tidak akan terjadi penularan kalau hanya sekedar itu, maka harus sholat. Karena Umi Maktum, seorang yang buta, ketika dia tidak ada penuntun ke masjid, kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini buta, tidak ada teman yang bisa membawa aku ke masjid, boleh tidak aku sholat di rumah saja? Kata Nabi, hal tasma'un nida, dengar tidak kamu suara azan? Naam, dengar ya Rasulullah. La ajidu laka rukhsah, tidak ada keringanan bagimu wahai Umi Maktum. Orang buta saja disuruh Rasulullah tetap ke masjid. Kita yang matanya bisa melihat, dekat ke masjid lagi, aman, tapi juga tidak mau ke masjid. Berarti ada yang tidak beres dalam keimanan kita menyikapi nikmat-nikmat atau kebaikan-kebaikan yang banyak itu. Maka fasolli li rabbik, salatlah untuk menyembah Tuhanmu. Anak-anak kita juga begitu. Kini masa pandemi kita ini
Kita selalu was-was melihat pendidikan anak-anak kita yang tidak optimal, apalagi PPKM dalam 2 minggu terakhir, ditambah lagi sampai beberapa hari ke depan ini. Tetap juga anak-anak kita tidak bisa tatap muka sekolah. Khawatir kita. Tapi coba jujur, mana kita yang lebih khawatir? Anak kita bodoh, tak berilmu karena sekolahnya tidak optimal, atau mereka tak sholat? Sebenarnya sama-sama khawatir, tapi seharusnya yang paling kita utamakan mana sebenarnya? Anak kita itu mendirikan sholat atau anak kita itu pintar? Mana yang kita utamakan? Walaupun kedua-duanya kita inginkan, tapi mana yang kita utamakan selama ini? Kalau memang kita mengutamakan anak-anak kita sholat, mendirikan sholat, sebenarnya tetap yang paling optimal itu kitalah di rumah sebagai orang tua mendidik anak-anak kita itu. Sekolah hanya memberikan pengajaran kepada mereka bagaimana sholat yang benar, sholat yang baik. Tapi kita sebagai orang tua kan sudah bisa juga sholat. Kenapa tak kita mengajari mereka sholat? Dan ini yang paling berat, memastikan anak-anak kita itu sholat. Kita coba lihat sekarang ini, sholat sehari-hari, maghrib, isya, apalagi subuh. Coba, berapa persen anak-anak kita yang pergi ke masjid? Selain pendidikan subuh, hari Minggu. Berapa persen anak-anak muda kita ke masjid? Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia mengantarkan anaknya yang masih bayi, masih merah, masih menyusui dengan Siti Hajar ke sebuah tempat yang tandus, tak ada orang di sana, tak ada buah-buahan, yang bernama Makkah yang sekarang kita kenal. Allah antarkan ke sana, Ibrahim antarkan ke sana atas perintah Allah. Ketika dia antarkan, hanya dia membawa sebungkus makanan, ditinggalkan di sana, lalu dia berbalik kanan. Ketika dia sebelum beranjak, Siti Hajar berkata, "Ya Ibrahim, kemana engkau hendak pergi? Apakah kau akan meninggalkan kami di sini, di tempat tak ada orang, tak ada sesuatu pun yang bisa kami nikmati di sini?" Ibrahim tidak bisa menjawab, hanya diam saja. Berkali-kali Siti Hajar bertanya itu, tapi juga tak dijawab. Pada akhirnya Siti Hajar bertanya, "Apakah Allah yang memerintahkan kepada kamu hal ini? Di mana engkau mengantarkan kami ke sini, lalu engkau pergi?" Barulah Ibrahim berkata, "Naam, iya." Maka Siti Hajar berkata, "Kalau begitu Allah takkan menyia-nyiakan kami." Maka dia dengan tegar Siti Hajar tinggal di sana dengan anaknya yang masih bayi. Lalu Nabi Ibrahim pergi meninggalkan keduanya. Kira-kira kalau kita sebagai orang tua meninggalkan anak istri kita atas perintah atasan atau ada petunjuklah dari Allah Ta'ala, apalah kira-kira harapan kita kepada anak kita itu, istri kita itu? Sebuah tempat yang tandus, tak ada makanan, yang mungkin ada di sana binatang buas, tak ada penghuninya. Kira-kira apalah doa kita? Mungkin doa kita, "Ya Allah, selamatkanlah anakku. Ya Allah, janganlah mereka diganggu binatang buas. Ya Allah, beri mereka rezeki." Mungkin itu doa kita yang pantas kita sampaikan. Tapi Nabi Ibrahim bukan itu yang pertama. Begitu Nabi Ibrahim pergi dari tempat itu sampai di sebuah batu atau tanah, unggukan tanah, maka Nabi Ibrahim dibalik unggukan tanah itu sehingga tak lagi dilihat, atau bukit kecil yang tak lagi dilihat oleh Siti Hajar. Ibrahim berhenti di sana, kemudian dia balik kanan menghadap Ka'bah, lalu mengangkat kedua tangannya, lalu berdoa. Yang doa itu dituliskan dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 37. Apa doanya? "Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun." Oh Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tak punya tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, yaitu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, demikian itu agar mereka mendirikan sholat, dan kalau orang-orang lain cenderung hatinya kepada mereka untuk mendirikan sholat itu, kemudian berilah mereka buah-buahan, rezeki, berikan mereka rezeki berupa buah-buahan agar mereka senantiasa bersyukur. Jadi Nabi Ibrahim mendahulukan meminta kepada Allah supaya memberikan taufik kepada hati, kepada anak istrinya mendirikan sholat. Itu dalam tafsir Imam Qurtubi menjelaskan bahwa makna liyuqimus shalah di situ Nabi Ibrahim memohon supaya anaknya ini diberi taufik mendirikan sholat. Dalam
kondisi yang darurat seperti itu, Nabi Ibrahim itu menginginkan anaknya itu sholat. Jadi bukan apa makna ini? Ternyata dalam pendidikan anak ini, membesarkan anak itu, ini yang paling sangat penting. Jangan main-main. Jangan sempat orang tua mengabaikan anak yang tak sholat. Santai aja dia anak yang tak sholat. Sangat bahaya. Karena sekelas Nabi Ibrahim saja, Khalilullah yang dekat kepada Allah, masih bermohon-mohon supaya anaknya dijadikan anak yang mendirikan sholat. Apalagi kita ini. Ini harus jadi perhatian kita. Di tengah pandemi, kita butuh pendidikan anak-anak kita. Tetap kita dorong mereka belajar, tapi jangan abaikan bahwa mereka, kewajiban kita untuk mendidik mereka menjadi orang-orang yang sholat. Tentu kalau anak itu laki-laki, ya bawalah ke masjid. Kalau sudah dia baligh, apalagi sudah baligh, bawalah ke masjid. Jangan pula meribut di masjid. Tentu kitalah sebagai orang tua yang akan mendidik mereka, membanguni mereka di saat subuh. Ayo sama-sama ke masjid. Tak boleh lengah kita. Terus setiap hari. Bagi anak-anak kita yang sudah baligh, yang sudah remaja, yang sudah kuliah atau yang merantau, sekarang ada telepon, ingatkan mereka. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Yang terakhir adalah perintah berkurban. Kurban kita tahu sudah kita lakukan bagi orang yang mampu. Alhamdulillah, semoga itu menjadi kebaikan. Tetapi ingatlah, bukanlah banyaknya kurban itu yang penting, tetapi yang terpenting itu adalah ketakwaan kita. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya orang-orang yang berkurban dengan dasar takwalah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang-orang yang sudah mampu tak mau berkurban, Nabi mengancam, man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yuqrabanna musallana. Siapa yang punya kesanggupan tak mau berkurban, jangan dekati tempat sholat kami. Ada kaitan antara orang sholat dengan orang berkurban. Kalau sudah kita biasa sholat, maka sesungguhnya kita harus senantiasa berkurban. Makna kurban itu diantaranya adalah kita lebih mencintai Allah daripada duniawi. Sebagaimana Ismail sebagai simbol kecintaan Nabi Ibrahim kepada materi, dia berani korbankan anak yang disayang itu kepada Allah Subhanahu wa taala berupa penyembelihan. Tetapi cinta Ibrahim tak disia-siakan oleh Allah. Kemudian Ibrahim mendapatkan ganjaran yang luar biasa, di mana Ismail diganti dengan kibas, dan Ismail pun tumbuh dewasa kelak menjadi seorang nabi. Bahkan dari Ismail kemudian lahir baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kepada kita, jangan mempertimbangkan segala hal untung rugi duniawi. Ketika itu perintah Allah, ya laksanakanlah. Contohnya apa misalnya? Riba misalnya. Jangan dekati riba. Fatwa MUI nomor 1 tahun 2004. Sudah 7 tahun yang lalu sudah disebutkan oleh MUI di Indonesia ini, bahwa bank-bank konvensional atau transaksi-transaksi seperti konvensional, baik di bank, apakah koperasi kah namanya, simpan pinjam lainnya, itu mengandung riba nasi'ah. Maka jauhilah, bertransaksilah di lembaga-lembaga keuangan syariah. Ini bukan sekedar nama syariah, tapi perbankan-perbankan syariah itu sudah berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip jual beli yang halal, yang menjauhi riba. Lalu ada yang mengatakan, oh ini merugi kalau kita ke syariah. Nah ini tadi Ibrahim mengajarkan kepada kita untuk taat kepada Allah itu bukan untung rugi, tapi ketika itu perintah Allah lakukan, ketika itu larangan tinggalkan. Dan ingatlah, ketika kita memilih syariat Islam, kita tidak akan dirugikan, Allah tak akan sia-siakan, percayalah itu. Lagi-lagi keimanan kita yang diuji. Karena Nabi juga sudah mengancam dalam hal ini khususnya. Iza zahara zina war riba fi qaryah faqad ahallu li anfusihim adzaballah. Kalau sudahlah satu kampung tu membiasakan praktik zina dan riba, berarti mereka semua menghalalkan azab Allah untuk mereka. Maka jangan-jangan berbagai kesulitan ini jangan sampai ini dalam bentuk azab Allah, karena keingkaran kita di antara kita tidak mau melaksanakan perintah Allah atau menjauhi larangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari berbagai macam bahaya, dan kita istiqamah menjadi hamba-hamba yang bertakwa, mendirikan salat
dan senantiasa berkurban untuk dekat kepada Allah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.